Kita bertemu lagi di channel Nandang Isnandar. Saya coba cari tempat atau cari posisi yang nyaman untuk kita menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Apa hubungannya antara titik, jarak, dan bentuk, kemudian luas. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan pengukuran, sebetulnya kita akan mencari sebuah titik. Kemudian titik itu ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan seterusnya. Antara titik satu dengan yang lainnya kita hubungkan. Nah, hubungan antara 1 titik dengan titik yang lainnya, kedua titik, maka itu menjadi jarak. Jadi kita kembali ya. Ada titik, ada jarak, ada sudut, ada luas. Jadi tidak tiba-tiba muncul luas. Yang pertama adalah titik dulu. Titik itu adalah sebuah tempat di mana posisi batas itu berada. Contoh di sini, ketika kita melihat ada pertigaan seperti ini, mana yang menjadi titik batasnya? Kita lihat sebelah sini, atau ini, atau di sini, atau di sini, atau di tengah-tengahnya. Nah, itu perlu kita pahami. Walaupun kita sangat teliti, kita menggunakan paku misalkan ya, paku payung untuk memasang total station sebagai base-nya. Tetapi posisi pakunya itu ada di tengah, atau di kiri, di kanan, atau di sebelah sana, itu pasti akan berbeda. Dia relatif. Ketepatannya ada di mana ketika dipetakan. Kita menggunakan RTK juga sama, kita pasang alat sini. Alatnya berdiri. Goyang kiri atau goyang kanan itu pengaruh. Nah, berarti relatif dia sebetulnya, walaupun titiknya tepat. Bicara pengukuran, kita tidak hanya berbicara tentang ketelitian, tetapi kita bicara tentang akurasi. Akurasi di mana? Di pemetaan. Karena hasil pengukuran itu akan kita petakan. 1 titik ditemukan koordinatnya, maka ketika ada 2 titik ditemukan koordinatnya, ditarik jarak, ya, ditarik garis, itu akan menjadi jarak. Kemudian ada beberapa jarak yang digabungkan menjadi sebuah bentuk geometri, contohnya menjadi segitiga. Ada 3 jarak, segitiga, atau ada 4 jarak, 1, 2, 3, 4. Untuk geometrinya segi 4, bisa segi 5. Nah, ketika itu menjadi sebuah bentuk geometri, maka kita bisa menghitung luasnya. Kalau di bidang pengukuran kita sebut poligon tertutup. Nah, ketika sudah tertutup, maka kita bisa hitung luasnya. Nah, setelah kita bisa menghitung luasnya, berarti kalau tujuan kita adalah menghitung luas, sudah selesai. Tetapi, bagaimana jika kita diminta untuk mengembalikan di mana posisi tadi? Misalnya kita sudah ada bentuk segi 4 ya. Kemudian segi 4 itu tolong kembalikan di lapangannya di mana? Bagaimana caranya? Bidang tanah itu perlu diikatkan. Maka untuk diikatkan itu kita perlu diikatkan. Misalkan sebelah kirinya sungai, sebelah kanannya jalan, kemudian diikatkan. Artinya diikatkan itu kita bentuk segitiga, 1 titik itu supaya terikat, maka diikatkan kedua titik yang berdekatan. Dan titik yang berdekatan itu kalau dia sudah punya koordinat, apalagi sudah orde 1, 2, 3, dan 4, itu namanya sudah menjadi sebuah kerangka atau diambil dari sebuah kerangka. Kalau pengukuran kadastral kita gunakan orde 4 yang jaraknya antara 1 titik orde dengan titik orde 4 lainnya adalah kurang lebih 150 meter. Nah, ketika sudah ada citra satelit, maka kita coba cocokkan di lapangannya. Misalnya segi 4-nya ada di sawah, lihat sawahnya, posisinya di mana. Kalau dia di sekitar perumahan, posisinya ada di mana. Ketika akan ditempatkan bidang tanah yang bentuk segi 4 tadi itu ke dalam sebuah citra satelit, posisinya, nah kita harus cari titik mana yang bisa kita identifikasi dengan di lapangan dengan identifikasi di citra.